Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran IPA, video pembelajaran IPA kelas 9 SMPN 2 Sukamulya. Kali ini ya, di video ini saya akan menjelaskan persilangan monohibrid dominan penuh. Sebelum kalian lihat video ini, kalian harus lihat video sebelumnya, dikarenakan sebelum kalian lihat video ini ada beberapa istilah genetika yang ada di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya itu ada jenis-jenis persilangan ya, ada persilangan monohibrid, ada persilangan dihibrid. Untuk persilangan monohibrid ini dibagi dua, ada monohibrid dominan penuh dan ada monohibrid semi dominan atau persilangan intermediate. Seperti itu. Nah, sebelum kita bahas apa sih persilangan monohibrid? Monohibrid ini mono artinya satu, hibrid ini adalah persilangan. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, persilangan antara mangga asam. Ya, mangga buah asam dengan mangga buah manis. Nah, itu satu-satu ya, yang satu buah asam dan yang satu buah manis ya. Itu jadi sama-sama rasanya, itu satu sifat beda maksudnya ya. Nah, di sini ada dominan penuh. Dominan itu kalau kamu lihat di istilah genetikanya di video sebelumnya, dominan itu atau sifat yang sering muncul ya, atau yang menang lah istilah kata ya. Dan nanti ada kata-kata resesif di materi ini, di video ini. Resesif itu artinya yang jarang muncul atau yang kalah istilahnya ya. Nah, nanti ada istilah genotif. Nah, genotif itu adalah lambang gen adanya dalam tubuh, dia hanya bisa dilambangkan, adanya dalam tubuh tuh nggak kelihatan. Dilambangkan lah, contohnya nanti M besar, lambangnya M kecil, K besar, K kecil seperti itu. Dan ada fenotip. Nah, fenotip ini artinya adalah bentuk, bisa bentuk besar kecil, ukuran, warna. Nah, itu ya, itu contohnya misalkan bentuknya besar kecil, warna merah, putih, hijau. Nah, itu seperti itu. Nah, itu fenotip, sifat yang terlihat lah ya, terlihat ada di luar, dia terlihat. Nah, di sini F2 ini artinya filial. Filial itu artinya kalau di istilah genetika artinya adalah keturunan ya. Nah, baiklah, kita langsung saja contoh soalnya. Ini saya ngebahas contoh soal yang ada di LKS ya di sini. Nah, sini contoh soalnya di sini ada persilangan antara kacang erkis bunga merah M besar dominan dengan kacang erkis bunga putih M kecil resesif. Yang ditanya, bagaimana sih perbandingan genotip dan fenotipnya sampai F2? Nah, di sini yang pertanyaannya, perbandingan genotip dan fenotipnya sampai keturunan yang kedua. Nah, sebelum kita mencari keturunan yang kedua, otomatis kan ada keturunan yang pertama ya kan? Nah, sama seperti perhitungan atau fisika dan matematika, kita harus ada diketahui dulu biar kita gampang penyelesaiannya, kita cari diketahui. Nah, sebelum kita nyari keturunan yang pertama, otomatis keturunan yang pertama kan mempunyai orang tua ya. Nah, keturunan yang pertama orang tuanya di sini ada P. Nah, di sini ada istilah P. P itu parental, parent, artinya orang tua. Nah, baca lagi nanti di istilah genetika. Nah, di sini ada P1. Nah, P1 ini orang tua yang pertama ya, orang tua atau parental yang pertama. Nah, yang mana di sini? Karena sebelum kita nyari keturunan yang kedua ini F2, kita cari dulu keturunan yang pertama. Di sini ada F1, orang tua yang ke-1, ada bunga merah. M besar kan sama-sama kacang erkis, jadi diketahuinya hanya bunganya saja karena memang hanya membandingkan warna bunga merah sama bunga putih ya, karena sejenis kacangnya sama gitu. Jadi nanti kalau takutnya kepanjangan tulis aja bunga merah atau bunga putih. Kalaupun mau ditulis kacang erkis bunga merah nggak apa-apa, silahkan. Mau ditulis kacang erkis bunga putih juga sama, nggak masalah. Diketahui di sini ada P1 ya, bunga merah M besar lambang gennya, bunga putih M kecil. Yang bunga merah dominan, karena di sini soalnya nanya yang dominan. Yang bunga putih resesif.
Pertanyaannya perbandingan bagaimana sih perbandingan genotip dan fenotipnya sampai F2, filial artinya atau keturunan yang kedua. F itu filial kepanjangannya atau keturunan yang kedua. Sebelum kita cari keturunan yang kedua, nah jawab, kita cari dahulu keturunan yang pertama. Nah, cari dahulu F1 atau filial atau keturunan yang ke-1. Caranya yang pertama ada P1. P1 itu parental, orang tua yang pertama. Karena kan nggak langsung ada keturunan yang pertama kan, otomatis keturunan yang pertama mempunyai orang tua. Orang tuanya dari mana? Dari soal ini diketahui ada bunga merah dominan, ada bunga putih resesif. Kita tulis di sini P1 orang tua yang pertama ada bunga merah. Lambang gennya M besar, bunga putih M kecil. Habis kita cari orang tua yang pertama, kita cari fenotip. Nah, fenotip ini sifat yang terlihat. Karena di sini sama-sama bunga, ya, takutnya kepanjangan, tulis aja bunga merah. Fenotip sifat yang tampak kelihatan ya. Di sini membandingkan warna bunga. Yang satu warna merah, yang satu warna putih. Selanjutnya, yang ketiga kita cari genotip. Genotip itu sifat yang tidak tampak, tidak terlihat, hanya dilambangkan ini. Yang satu bunga merah lambangnya M besar, bunga putih M kecil, ya. Paham? Habis nyari genotip, kita cari gamet. Gamet itu artinya sel kelamin, ya. Nanti sel kelamin ini ada sel kelamin yang homozigot yang sama dan ada sel kelamin yang heterozigot atau yang berbeda. Di sini, nah, kita cari sel gamet ini atau gamet ini ya, sel kelamin ini nyari dari mana? Dari sini, dari genotip. Di sini genotipnya sama, homozigot M besar, M kecil. Untuk sel kelamin homozigot atau yang sama, jadi hanya diambil salah satu saja sel kelaminnya. Ini kan sama-sama M besar nih, sel kelaminnya sama, tulis aja di sini M besar. Kalau ini sama-sama kecil, M kecil, ambil salah satunya, tulis M kecil ya, karena ini sel kelaminnya adalah sama atau gametnya adalah homozigot, jadi hanya diambil satu saja. Di video sebelumnya juga sudah ada pembahasan materi tentang sel kelaminnya yang homo dan heterozigot. Nah, udah didapat M besar M kecil sel kelaminnya. Nah, baru yang kelima kita cari keturunan yang pertama. Nah, keturunan yang pertama kita cari genotipnya. Didapat dari mana? Persilangan M besar dengan M kecil. M besar dengan M kecil disilangkan jadi M besar M kecil. Nah, udah didapat nih genotip yang pertama, keturunan yang pertama. Udah gennya tuh udah didapat. Nah, selanjutnya kita cari warnanya. Nah, buku di sini jadinya warna merah keturunan yang pertama. Nah, ingat karena tapi kalau secara logika kan M besar itu warna merah kan? M kecil warna putih kan? Nah, kenapa di sini Bu anaknya jadi warna merah? Nah, karena di sini dia persilangan, judulnya persilangan monohibrid dominan penuh. Untuk persilangan monohibrid dominan penuh, keturunan yang pertamanya fenotipnya mengikuti orang tua yang dominan. Yang dominannya siapa tadi? Warna merah ya. Jadi orang tuanya dia warna merah di sini, jadi fenotipnya anaknya jadi warna merah. Nah, udah didapat keturunan yang pertama. Jadi keturunan yang pertama adalah lambang gennya M besar M kecil, warna merah. Ya, jadi dia warna merah ya. Lambang genotipnya M besar M kecil, warnanya warna merah. Kenapa dia warna merah, Bu? Nggak merah muda? Karena mengikuti orang tua yang dominan. Dilihat di soal, yang dominannya yang mana? Yang dominannya dia warna merah. Jadi keturunan yang pertama ya didapatkan lambang genotipnya M besar M kecil, fenotipnya warna merah. Nah, untuk F1 ini adalah untuk orang tua yang kedua. Karena kita cari keturunan yang kedua, mari kita cari keturunan yang kedua sekarang. Nah, carilah keturunan kedua atau F2. F2 itu filial atau keturunan yang kedua. Nah, keturunan yang kedua nggak langsung ada langsung keturunannya, otomatis kan ada orang tuanya. Orang tuanya dari mana?
Ortu F2 atau keturunan yang kedua berasal dari F1 yang disilangkan dengan F1. F1-nya yang mana? Yang tadi, yang hasil. Nah, yang ini ya. Yang hasil yang pertama ini ya. Yang keturunan yang pertama ini ya, M besar M kecil sama dia warna merah ya, ini. Nah, kita lanjut. Nah, ortu yang kedua tadi berasal dari F1 yang disilangkan dengan F1. Ya, tadi F1-nya yang besar M kecil warna merah, ya, M besar M kecil warna merah. Sama seperti cara mencari keturunan yang pertama. Nah, kita cari orang tuanya dulu, ya. Kita caranya yang pertama P2, orang tua yang kedua ada warna merah, M besar M kecil kan di sini. Warna merah, ada M besar M kecil warna merah. Selanjutnya kita cari fenotip. Nah, yang kedua, fenotip itu sifat yang tampak, yang terlihat. Fenotipnya warna apa nih orang tuanya? Yang satu merah, sama yang satu juga merah. Selanjutnya kita cari yang ketiga, ada genotip. Genotip itu sifat yang tidak tampak, lambang gennya. Tadi ini ada M besar M kecil, ini juga sama M besar M kecil. Nah, kalau seperti ini lihat. Ya, ini gametnya, nanti sel kelaminnya yang keempat adalah heterozigot. Sel kelaminnya berbeda. Ini kan yang satu M besar M kecil. Nah, kalau sel kelaminnya heterozigot atau berbeda, jadi sel kelaminnya diambil dua-duanya ya diambil ya. Nah, jadi ini kan ada M besar M kecil. Nah, sel kelaminnya ini atau gametnya ada 4. Yang satu M besar M kecil, sama yang ketiga keempat juga M besar M kecil. Nah, tujuannya kenapa saya kasih angka 1 2 3 4 biar memudahkan saja untuk nanti pas kita mencari keturunan yang kedua. Nah, oke. Baru kita cari F2. Nah, lihat. Nah, kamu nanti bikin kotak seperti ini ya. Nih kotaknya. Di LKS juga ada contoh soalnya. Nah, ini tadi tujuannya kenapa saya ngasih angka 1 2 3 4 biar memudahkan untuk memasukkan ke tabel ini. Nah, ya ini yang 1 2 3 4. Nah, ini adalah gametnya, sel kelaminnya. Yang 1 2 3 4 yang tengah ini nanti anak-anaknya, hasil persilangan dari gamet-gamet keempat gamet ini. Kita tinggal masukkan aja gamet yang pertama kan M besar. Kemudian gamet yang kedua ada M kecil. Gamet yang ketiga ada M besar juga. Gamet yang keempat ada M kecil. Nah, nanti kita tinggal silang-silangkan ya. Nah, jadi nanti antara yang sebelah kiri kita silangkan dengan yang kanan atas ya. Contohnya kita silangkan anak yang pertama M besar, gamet yang pertama dengan yang ketiga. Gametnya M besar M besar atau sel kelaminnya keturunannya yang pertama anaknya M besar M besar. Kemudian untuk yang kedua berarti ini tetap gamet yang satu dengan gamet yang keempat ya, keempat ini. Jadi M besar dengan M kecil, hasilnya M besar dengan M kecil. Kemudian sekarang gamet yang kedua ya, M kecil dengan M besar. Nah, kalau ada seperti ini kan M kecil dulu, terus ini M besar. Kalaupun ada M kecil duluan, yang ditulis itu yang besar duluan, M besar M kecil. Terus yang kedua sama keempat, M kecil, anak yang keempat jadinya M kecil, Nah, ini udah didapat lambang gennya. Sekarang fenotipnya nih, M besar, itu tadi untuk orang M besar itu lambang gen yang merah ya. Jadi ini yang pertama warnanya merah. Nah, yang kedua M besar M kecil. Lah, kenapa Bu kok merah? Harusnya kan M besar merah, M kecil putih. Harusnya kan merah muda. Ingat, di sini adalah persilangan dominan penuh. Untuk persilangan dominan penuh, anaknya mengikuti orang tua yang dominan. Di awal, orang tua yang dominan itu adalah si warna merah, ya. Terus di sini juga sama anak yang ketiga M besar M kecil ada M besarnya ya merah, jadi anaknya dominannya warna merah. Yang anak keempat M kecil untuk warna
putih. Karena yang dicari perbandingan, nah kita tulis di sini perbandingan genotipnya ya. Di sini kita masukin aja anak yang pertama genotipnya lambang gennya M besar. Anak yang kedua M besar M kecil. Anak yang ketiga M besar M kecil. Anak yang keempat M kecil. Nah, karena yang dicari perbandingan kan perbandingan nih kan. M besar anaknya ada berapa? Satu doang kan. M besar M kecil ada berapa anak? Ada dua. Nih, dua nih. M kecil ada berapa? Ada satu. Perbandingannya 1:2:1. Kemudian kalau kita cari persentasi, bagaimana caranya dari perbandingan persentasi? Caranya ini kan anak yang pertama ada cuman hanya satu, ya kan, yang M besar, jadi 1/4. 4 ini dari mana jumlah anak? 1, 2, 3, 4. 1/4 kali 100%. Hasilnya 25%. Nah ini kalau 4 ini karena memang anaknya 4 ya. Kalau 1 ini dari sini ya, anak M besar hanya ada 1. Terus M besar M kecil ada berapa anak? Ada 2 kan? 2/4. 4 dari jumlah anak kali 100%, hasilnya 50%. M kecil ada berapa? Ada 1 kan? 1/4 kali 100%, 25%. Kalau dijumlahin 25 tambah 50 tambah 25%, hasilnya 100%. Itu untuk perbandingan genotipnya 1:2:1, atau pakai persentasi 25:50 Sekarang perbandingan fenotip. Nah, fenotip ini warna ya, karena di sini hanya membandingkan warna. Anak yang pertama warnanya apa? Merah. Anak yang kedua warnanya merah. Anak yang ketiga warnanya merah. Anak yang keempat warnanya putih. Anak yang berwarna merah ada berapa? Ada 3. 3 dibandingkan 1. Nah, sama pakai persentasi seperti yang tadi di genotip. Anak yang merah ada 3. 3 dibagi 4. Ingat, 4 ini dari jumlah anak ya. Jumlah anaknya ini ada 4 kali 100%, hasilnya 75%. Kemudian untuk yang warna putih anaknya ada 1. 1/4 kali 100%, hasilnya 25%. Kalau dijumlah ini ada 100%. Nah, ini adalah contoh soal persilangan monohibrid dominan penuh. Semoga kalian paham. Nanti kita bertemu di video selanjutnya untuk persilangan semi dominan ya, atau persilangan intermediate. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.